Balik lagi di Practical Guide ISO 9001 sama IATF 16949. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang dokumen, sekarang kita bahas record. Di sini kita ingetin lagi definisi dari record. Jadi record adalah evidence atau bukti dilakukannya suatu aktivitas atau pekerjaan. Atau bisa juga isinya hasil yang udah dicapai. Di ISO 9001 sama IATF, dokumen yang wajib dibikinkan ditandain sama kata-kata maintain. Nah, kalau record beda. Kalau record tandanya kata-kata retain. Jadi, kalau di standarnya ada kata-kata retain documented information, berarti harus ada recordnya. Nah, bedanya antara dokumen sama record, kalau dokumen kan kata-katanya maintain, berarti ada update-nya atau ada revisinya. Nah, kalau record, kalau udah jadi nggak boleh direvisi. Terus kalau record kan kata-katanya retain, berarti harus disimpan dan harus ada masa simpan. Kalau dokumen itu nggak ada masa simpan. Kalau udah direvisi berarti dokumen lamanya bisa dibuang dan nggak perlu disimpan. Bahkan malah harus dimusnahkan supaya dokumen yang obsolete itu nggak kepake. Di sini kita udah bikinin contoh standar buat manajemen record. Kalau di sini isinya terkait pengelolaan hariannya kayak gimana. Jadi setiap record harus disimpan sama masing-masing departemen. Terus record juga nggak selalu harus berbentuk kertas. Bisa juga bentuknya elektronik. Nah, misalnya kalau bentuknya berupa media elektronik, berarti yang paling penting adalah harus ada backup datanya. Jadi di backup secara periodik. Di sini kita contohin backupnya bisa pakai server, hard disk, CD, flash disk, dan lain-lain. Terus di sini kita tentuin metode penyimpanannya. Misalnya kalau yang bentuk fisik kita simpennya di bantek. Terus kita susun sesuai indeksnya. Misalnya ada yang indeksnya pakai nomor, jadi disusun berdasarkan nomor. Ada yang pakai tanggal. Ada yang misalnya pakai indeks per jenis mesin atau jenis-jenis indeks yang lain. Terus di bagian luar banteknya bisa kita kasih identitas. Identitasnya bisa kita tulis jenis recordnya, misalnya incoming inspection record atau laporan harian produksi atau yang lain. Terus kita kasih juga masa simpan recordnya berapa lama. Nah, setelah kita simpan di bantex, bantexnya kita taruh di lemari dokumen. Intinya kalau terkait penyimpanan kita harus mastiin kalau recordnya aman dari kerusakan atau juga kehilangan. Dan juga mudah buat dicari lagi kalau suatu saat dibutuhin. Di sini kita juga atur buat proses pemusnahan. Jadi record yang udah lewat masa simpan bisa kita buang. Tapi catatannya, kalau recordnya itu termasuk data konfidensial, berarti sebelum dibuang harus dirusak dulu. Misalnya disobek atau pakai paper shredder sampai isinya nggak bisa dibaca. Oke, itu aja buat cara pengendaliannya. Simple. Sekarang kita masuk ke record-record apa aja yang harus kita retain atau simpan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 sama IATF. Pertama, record atau evidence kalau proses dijalankan sesuai rencana. Jadi semua record implementasi proses. Misalnya proses inspeksi berarti record hasil inspeksinya. Proses produksi berarti laporan harian produksi misalnya. Dan juga record-record proses lainnya. Terus record hasil risk analysis. Mau bentuknya kayak apapun, misalnya proses risk analysis atau FMEA, FTA, atau jenis-jenis risk analysis yang lain. Sama record terkait preventive action. Jadi misalnya dari hasil risk analysis itu kita netapin preventive action. Nah, semua record terkait aktivitas ini disimpan. Misalnya apa action plan-nya, terus bukti pelaksanaannya, terus hasil verifikasi sama validasinya, atau yang lain. Terus bukti kalau alat ukur atau alat monitoring yang kita pakai bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa misalnya dibuktikan dari hasil kalibrasi. Atau bisa checklist pemeriksaan kondisi alat secara periodik.
Nah, buat klausul 7.1.5.1.1 ini maksudnya kita harus melakukan MSA dengan metode yang sesuai sama manual MSA terbitan AYAG. Tapi kalau kita pakai metode selain dari AYAG, berarti metode yang kita pakai harus disetujui sama customer. Nah, persetujuan dari customernya ini buktinya harus disimpan. Yang ini maksudnya waktu kalibrasi alat kita harus dikalibrasi pakai standar atau master yang tertelusur sampai ke standar internasional atau standar nasional. Nah, kalau ada alat ukur yang standar nasional atau internasionalnya nggak ada, berarti dasar standar yang dipakai buat penentuan hasil kalibrasinya harus disimpan. Misalnya standar yang dibuat sama maker alatnya. Yang ini udah jelas hasil kalibrasi, mau itu bentuknya laporan kalibrasi internal atau bisa sertifikat kalibrasi dari eksternal. Terus kita juga simpan bukti pemenuhan kompetensi. Jadi bukti pemenuhan kompetensi bisa berupa misalnya sertifikat training atau history training atau juga mungkin ijazah sebagai pemenuhan level pendidikan atau yang lain. Nah, semua ini harus disimpan, termasuk hasil evaluasi kompetensinya. Nah, kalau ada perubahan di proses produksi, record kapan perubahannya diimplementasikan juga harus disimpan. Kalau yang ini sama yang di awal tadi terkait bukti proses berjalan sesuai dengan rencana. Sama bukti kalau produk kita sesuai dengan persyaratan. Contohnya hasil inspeksi, hasil verifikasi produk, atau juga hasil validasi. Terus kalau misalnya ada produk yang nggak sesuai sama persyaratan-persyaratan yang udah ditentuin dan ternyata ada special acceptance dari customer, nah bukti special acceptance atau customer waiver ini harus disimpan. Yang ini bukti hasil review kita terhadap kemampuan kita buat menuhin semua persyaratan yang udah disebutin di klausul 8.2.3.1. Terus kalau ada tambahan persyaratan baru, recordnya juga harus disimpan. Nah, ini terkait record pemenuhan persyaratan selama proses desain dan development berjalan. Misalnya schedule development, minutes meeting, evidence action yang dilakukan, laporan hasil tes, drawing, WI, atau juga hasil verifikasi sama validasi. Jadi intinya record proses development. Kalau produk kita ada softwarenya atau mungkin perusahaan kita yang bikin softwarenya, berarti harus ada hasil self assessment terkait kemampuan pengembangan software. Yang ini sama yang ini semua record terkait input proses development, mau itu product design atau juga manufacturing proses design. Jadi semua input buat proses development itu harus disimpan. Ini terkait bukti kontrol dari proses development. Misalnya ada design review, hasil verifikasi atau juga hasil validasi. Terus ini evidence approval dari proses PPAP. Nah, kalau tadi record terkait input proses development, kalau yang ini output. Misalnya FMEA, drawing, control plan, dan lain-lain. Terus yang ini record kalau ada perubahan desain, termasuk hasil reviewnya. Siapa aja yang approve perubahannya, sama record terkait tindakan supaya perubahan desainnya nggak berdampak buruk. Ini terkait software embedded product. Maksudnya itu misalnya ada produk yang di dalamnya pakai software. Contohnya dashboard misalnya yang pakai software. Nah, kalau ada perubahan mau itu versi softwarenya ataupun hardwarenya, perubahannya harus tercatat. Terus untuk aktivitas pengendalian supplier, misalnya hasil audit supplier, hasil penilaian supplier, dan lain-lain. Ini record traceability. Jadi semua record yang mendukung berjalannya proses traceability. Misalnya check sheet produksi, delivery, inspeksi, dan lain-lain. Terutama kalau proses traceability-nya masih manual, belum pakai sistem.
Nah, kalau di perusahaan kita ada barang milik customer atau milik supplier, terus barangnya rusak, kita harus bikin laporannya. Terus yang ini catatan atau record kapan atau sampai quantity berapa special acceptance-nya diterima sama customer. Ini record terkait penanganan produk NG, termasuk misalnya laporan NG. Terus tindakan perbaikannya apa? Kalau ada special acceptance berarti harus juga ada recordnya dan lain-lain. Ini hasil monitoring dan measurement proses. Misalnya hasil pencapaian KPI proses, terus hasil analisanya dan lain-lain. Terus yang ini record hasil pengukuran aktual buat data variabel. Simpelnya ya ini record hasil pengukuran produk. Terus juga record buat setiap kejadian-kejadian khusus. Misalnya pergantian tools atau repair mesin atau kejadian-kejadian lain. Ini hampir sama sama yang sebelumnya terkait tanggal efektif perubahan proses kapan. Lanjut, ini semua record terkait internal audit. Mulai dari schedule sampai ke hasil verifikasi tindakan perbaikan. Sama record terkait manajemen review, input sama outputnya. Ini record terkait action kalau customer performance nggak tercapai. Misalnya target PPM dari customer atau customer scorecard dan lain-lain. Terus ini record corrective action. Dan ini record hasil verifikasi error proofing device. Oke, itu tadi record-record yang wajib kita simpan. Terus yang harus kita tentuin selanjutnya adalah masa simpan dari masing-masing record. Di sini syaratnya masa simpan record itu harus mempertimbangkan persyaratan perundang-undangan sama regulasi yang berlaku. Terus juga persyaratan dari organisasi nasional atau internasional yang relevan, sama persyaratan customer. Jadi misalnya customer minta recordnya harus disimpan selama 10 tahun. Berarti kita harus juga netapin masa simpannya 10 tahun. Nah, khusus untuk beberapa record, masa simpannya harus selama masa aktif produk ditambah 1 tahun. Misalnya masa aktif produknya 10 tahun, berarti masa simpan recordnya 11 tahun. Nah, record apa aja? Yang pertama, record terkait approval part yang diproduksi. Berarti ini misalnya record hasil inspeksi. Terus record terkait tooling, termasuk record maintenance-nya. Record terkait desain produk sama desain proses. Ini juga termasuk. Terakhir, PO dan kontrak. Termasuk kalau ada perubahan kontrak. Nah, itu terkait manajemen record. Silakan kalau contoh standarnya mau dipakai, boleh di-download aja di deskripsi. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.